Oke, baik. Selamat pagi buat Priani untuk menonton video ini. Jadi, saya akan membahas ini dari kesimpulan dari chapter 1 sampai chapter 6 ya. Jadi, tanpa lama-lama lagi, langsung saja saya akan jelaskan ini mengenai chapter 1 terlebih dahulu. Jadi, chapter 1 itu ada pengantar lembaga keuangan ya. Jadi, apa definisi lembaga keuangan itu adalah pihak yang membuat pasar keuangan itu dapat berjalan gitu. Contoh produk keuangan itu ada obligasi, suku bunga, atau saham biasa gitu. Jenis lembaga keuangan di Indonesia itu berdasarkan UU RI nomor 7 tahun 1992 itu diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 ya. Nah, Bank Umum Public Banks terdapat bank perkreditan rakyat juga, Credit Union Banks, pasar keuangan, financial markets. Definisinya itu tempat transfer dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana gitu. Jadi fungsi pasar keuangan itu adalah memfasilitasi aliran dana gitu. Fungsi perantara keuangan, keuangan tidak langsung, indirect finance, ada biaya transaksi, transaction cost, juga ada pembagian risiko, risk sharing. Masalah informasi asimetris juga terdapat adverse selection dan juga moral hazard gitu. Struktur pasar keuangan, pasar utang dan ekuiditas terdapat debt dan equity markets ya. Kemudian ada pasar primer dan sekunder dan juga pasar bursa dan over the counter OTC markets gitu. Pasar uang dan modal money dan capital markets contohnya di Indonesia itu ada bursa atau perdagangan saham. Kalau OTC itu ada perdagangan obligasi. Oke, masuk yang ke chapter 2 itu adalah alasan eksistensi lembaga keuangan, ekonomi soft skill lembaga keuangan itu menurunkan biaya transaksi melalui skala operasi yang besar gitu. Terdapat expertise, fintech itu memudahkan transaksi pelanggan melalui teknologi keuangan. Layanan likuiditas itu membantu pengelolaan dana dengan cepat dan juga efisien. Peran lembaga keuangan dalam mengatasi masalah pasar itu ada masalah informasi asimetris. Yang pertama ada adverse selection, terjadi itu sebelum transaksi, misal pihak berisiko tinggi lebih aktif mencari pinjaman gitu. Alat solusinya itu ada yang swasta, contohnya misalnya rating kredit itu. Regulasi pemerintah ada laporan wajib bank ke OJK gitu. Intermediasi keuangan, bank sebagai pihak terpercaya, agunan, kolateral dan juga kayak bersih network. Moral hazard. Nah, terjadi setelah transaksi. Gitu misal peminjam menggunakan dana untuk proyek berisiko tinggi. Principal agent problem, konflik kepentingan antara pemilik prinsipal dan pengelola agent. Alat solusinya itu monitoring, perjanjian restriktifnya covenants, kontrak utangnya itu debt contracts gitu. Oke, masuk yang ke chapter 3 mengenai lembaga dan pasar keuangan serta penyebab terjadinya krisis keuangan. Lembaga keuangan itu berperan penting ya dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan melalui instrumen seperti obligasi, saham, dan pinjaman. Di Indonesia, lembaga ini tuh diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan terdiri dari bank umum serta bank berkreditan rakyat atau BPR. Pasar keuangan terbagi menjadi berbagai jenis seperti pasar utang, ekuitas, primer, sekunder, bursa, dan over the counter OTC yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian perantara keuangan juga memiliki fungsi penting dalam mengurangi biaya transaksi, berbagi risiko, serta mengatasi masalah informasi asimetris seperti adverse selection dan juga moral hazard. Seperti itu. Sementara itu, keuangan krisis ini juga biasanya terjadi dalam tiga tahap, dimulai dari ledakan kredit dan harga aset, diikuti oleh krisis perbankan dan berakhir dengan deflasi utang. Krisis global 2027 sampai 2009 disebabkan oleh inovasi keuangan berisiko di pasar hipotek, masalah agensi serta kegagalan lembaga pemeringkat kredit yang berdampak besar pada sistem keuangan global dan juga menyebabkan keruntuhan berbagai institusi besar. Oke, masuk ke yang chapter 4 membahas peran bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral itu memiliki kewajiban seperti mata uang yang beredar dan cadangan bank ya, serta aset seperti surat utang pemerintah dan juga pinjaman diskonto. Alat utama kebijakan moneter konvensional itu meliputi operasi pasar terbuka, kemudian kebijakan diskonto dan juga persyaratan cadangan dan bunga atas cadangan. Bank sentral juga menggunakan kebijakan moneter non-konvensional seperti quantitative easing, program pinjaman baru, dan juga pengelolaan ekspektasi. Bank Sentral Eropa juga menggunakan operasi pasar terbuka dan pinjaman ke bank untuk mencapai kestabilan harga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah stabilitas harga, namun pendekatannya bisa berbeda. Ada yang memprioritaskan stabilitas harga, hierarchical mandate, dan ada juga yang mengejar stabilitas harga serta lapangan kerja secara bersamaan, dual mandate. Nah, konsep targeting inflasi digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang.
Oke, kemudian kita masuk yang terakhir. Di materi yang ke sesi 6 ini, materi ini membahas manajemen perbankan dan juga lembaga keuangan. Ketika nasabah menyetor dana, bank akan menerima cadangan setara jumlah tersebut. Bank wajib menyimpan sebagian dari dana nasabah sebagai cadangan wajib, misalnya 10% atau berapa persen lah gitu. Prinsip utama manajemen bank mencakup pengelolaan likuiditas aset, kewajiban, dan kecukupan modal gitu. Dalam pengelolaan likuiditas, bank juga harus siap menghadapi penarikan dana mendadak dengan berbagai cara seperti meminjam, menjual aset, atau mengurangi kredit. Manajemen aset bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan risiko, mencari pinjaman yang andal, dan juga mendiversifikasi portofolio. Manajemen kewajiban fokus pada sumber pendanaan murah seperti pasar pinjaman antar bank. Sementara itu, manajemen modal menjamin ketahanan bank terhadap kegagalan dan mengikuti aturan regulator. Bank juga melakukan aktivitas di luar neraca seperti penjualan kredit, layanan berbayar, dan perdagangan derivatif untuk memperoleh pendapatan tambahan. Nah, maka sekian itu saja kesimpulan dan ringkasan yang bisa saya berikan dari chapter 1 sampai chapter 6. Memang tidak mudah ya sebenarnya dari sesi 1 itu kita ya masih muda lah, kita diajarkan cara apa dia diperkenalkan lah soal manajemen-manajemen keuangan dasar gitu ya, lembaga-lembaga institusi. Sesi ke-6 ini sudah mulai memasuki tentang bagaimana caranya lembaga keuangan itu menyimpan aset yang sudah dipercayakan nasabah kepada kita lah gitu. Oh, nah, oke lah kalau gitu itu saja sih sekian dari saya. Pada Ibu Apreni yang telah mendengarkan presentasi ini, terima kasih.